Selamat datang kembali lagi ya guys ya di channel kita, di channel Review Film 21. Kali ini film yang akan kita review adalah The Medium. Ada sebuah perkampungan di mana orang-orang sangat mempercayai dan menyembah dewa, tapi orang-orang yang tinggal di timur lautan mempunyai definisi dewa yang berbeda. Semua yang berbau supranatural disebut dewa. Mereka meyakini semua hal, yaitu rumah, gunung, lautan, pepohonan, ladang, itu semua pasti ada dewa yang menunggui. Di tahun 2018, tim dokumenter berkeliling Thailand untuk menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah wawancara terhadap beberapa dukun, tim memutuskan mengikuti keseharian orang yang bernama Nim, yang dikenal sang perantara dewa bayan. Dewa baik melindungi dan dewa jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Menurut Nim, dewa yang sering masuk ke tubuhnya dipanggil dewa bayan yang berjenis dewa baik dan selalu memberkati warga di sana. Dewa ini jugalah yang disembah oleh orang-orang kampung. Nim ini sudah menjadi perantara dewa turun-temurun dari keluarganya, dimulai dari neneknya yang awalnya sejak lahir sudah dipilih dewa bayan sebagai medium. Setelah dari tantenya, melekat lagi ke saudaranya yang bernama Noi, tapi menolak dan akhirnya melekat ke Nim. Awalnya Nim juga menolak, tapi dia sakit parah yang susah diobati, yang akhirnya dia pun pasrah. Semua warga mendatanginya setiap hari dengan permintaan yang berbeda-beda. Saat mereka meminta bantuan, maka mereka akan membawa anggur dan ayam sebagai sesajen. Intinya, Nim ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit aneh yang disebabkan oleh hal-hal gaib yang tak kasat oleh mata. Besoknya, Nim dan tim berkendara ke rumah kakaknya Noi karena suaminya meninggal. Sepanjang perjalanan, dia mengisahkan tentang Willow yang meninggal karena penyakit kanker. Entah kenapa, keluar dari Willow ini berakhir tragis semua, dimulai dari kakeknya yang ditimbulkan oleh karyawan, pabrik ayahnya ditutup karena sengaja dibakar demi asuransi, dan karena ketahuan itulah ayahnya memilih untuk mengakhiri hidup. Sedangkan putra sulungnya tewas kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Sampailah mereka di rumah Willow. Orang-orang yang menghuni rumah itu yaitu Noi, Nim, putrinya, dan kakak tertua bernama Mani bersama anak dan istrinya. Sambil menunggu acara, beberapa orang tampak bermain kartu. Min tiba-tiba mengamuk dan memaki tamu. Katanya si tamu ini sudah memarahinya sebagai perempuan jalang. Sedangkan si tamu merasa dari tadi dia tidak mengatakan apa-apa, cuma duduk manis saja. Akhirnya Min pun dileraikan. Setelah acara selesai, Min tampak terlihat aneh, melihat ke arah seseorang nenek berpakaian putih. Setelah nenek pergi, Min pun tidur. Besoknya terlihat beberapa warga sedang berkumpul melihat polisi yang membawa seseorang mayat yang ternyata adalah nenek yang dilihat Min semalam. Min sendiri pun tampak bertingkah aneh. Melihat itu, Nim pun langsung memeriksa kamar dan menemukan sesuatu di lemarinya. Min datang dan langsung mengusir mereka semua, termasuk si kameramen yang dari kemarin kerjaannya hanya ngerekam mulu. Min menyuruh Noi memberitahu dia jika ada sesuatu yang tak wajar terjadi. Noi malah mengatakan dia akan mengawasi putrinya dan mengusir Min. Kameramen bertanya pada Nim apa yang ditemukan di lemari tadi. Min mengatakan itu disebut Wattabah yang dipercaya orang desa sebagai penolak bala dan pengusir hantu. Kameramen yang lainnya menemui Min dan menanyakan dia tentang Wattabah dan jawaban Min intinya suka-suka gue. Dia juga mewawancarai Noi tentang pengalamannya yang dulu ingin dirasuki dewa bayan. Noi berkata dia menolak dan memohon kepada Tuhan agar dia tidak menjadi dukun dan takdir itu malah berpindah ke Nim. Setelah itu, di sebuah tempat, si kameramen menanyakan kepada teman Min, apakah ada yang aneh dengan Min akhir-akhir ini? Gadis itu memperlihatkan video rekaman di mana Min bertingkah seperti anak kecil dan bermain bersama anak-anak tapi rada kasar. Besoknya, teman-teman kantor menemukan Min tidur di kantor dan membangunkannya. Semua orang melihat ke arahnya karena dia tiba-tiba meneteskan darah yang banyak di kakinya. Min segera ke toilet membersihkan kakinya dan pulang.
Noi yang melihat kondisi putrinya menemui Mani dan membicarakan Min dengannya. Menurut Mani, kondisi Min sekarang sama dengan Nim yang dulu dan menyarankan Noi untuk membiarkan putrinya menjadi dukun jika memang Dewa Bayan memilihnya. Besoknya, Min terlihat sangat tidak sehat dan sangat emosional. Dia menggampar ibu-ibu yang satu angkot dengannya hanya karena ibu itu memandangnya. Karena perilaku itu, ia pun dihemparkan dari angkot. Setelah itu, dia langsung minum-minum sendiri, marah-marah sendiri, dan nangis sendirian. Rekaman Min selama ini diperlihatkan kepada Nim. Besoknya Nim langsung ke rumah Noi dengan alasan mencari gelang yang hilang. Noi membantu mencari ke atas dan ini menjadikan kesempatan Nim menanyai Min apakah dia pernah mendengar suara-suara aneh belakangan ini. Belum juga dijawab, si mama sudah turun sambil ngomel karena dia memang tidak pernah setuju Min menjadi dukun dan sebisa mungkin ia menjauhkan dari hal-hal berbau mistis. Nim pun langsung permisi pulang. Min sendiri tidak ingin menjadi dukun, tapi semakin hari dia mengeluh sakit kepala, perut, punggung terasa sakit dan nyeri di saat berkemih. Dokter sendiri pun tidak mengerti apa penyakit yang diderita oleh Nim. Min bercerita setiap malam dia bermimpi tentang seseorang pria yang ditempel mantra aneh, memegang parang, dua kaki terjuntai, lidah tebal menjilat parang, dan tanah yang penuh darah dengan kepala orang yang terpenggal. Kepala itu seakan ingin berkomunikasi dengan Min, tapi kalimat itu tidak terdengar. Waktu kerja, Min kembali terlihat tidak sehat. Segera berlari ke toilet, dia merasa sangat kesakitan. Setelah merasa baikan, dia dipanggil ke atasannya. Kamera pun dilarang masuk dan dia hanya merekam dari celah di dalam dan berjalan keluar lalu pergi. Dia pergi ke gereja untuk bersiap-siap untuk acara. Lagi-lagi Min bertingkah aneh dengan menggosokkan gusinya sampai berdarah. Waktu tampil pun dia main kasar dengan melempar para penonton. Besoknya dia berangkat ke kantor dan atasannya memanggil satpam untuk mengusirnya, karena sebenarnya dia sudah dipecat. Atasannya mengatakan Min ketahuan melakukan hal mesum di kantor bersama seseorang lelaki dari rekaman CCTV. Keadaan Min semakin menyedihkan, sedangkan ibunya terus berdoa untuk Nim sendiri, merasa ada yang tidak beres pada dirinya. Malamnya, sewaktu Noi pulang dari gereja, dia menemukan Min yang tergeletak tak sadarkan diri di kamar mandi, dengan darah yang berlumuran di pahanya. Ia dilarikan ke rumah sakit. Nim datang dan meminta untuk melakukan ritual untuk putrinya. Nim berkata saat ini yang merasuki tubuh Min itu bukanlah Dewa Bayan dan berjalan pergi bersama Mani. Mereka pergi ke rumah Noi dan masuk ke kamar Min. Di sana Nim baru tahu bahwa Naik, kakaknya Min itu mengakhiri hidup, jadi bukan karena kecelakaan seperti kata orang-orang. Besoknya Nim pergi ke hutan dan tanpa melihat sebatang pohon yang masih menyisakan kain bekas mengakhiri hidup Mike dan berdoa di bawah pohon tersebut. Min sendiri sudah keluar rumah sakit dan Noi berkata apapun caranya dia akan berusaha menyelamatkan anaknya. Angin bertiup kencang di mana Nim membacakan doa dan meminta Naik untuk tidak mengganggu Min. Di tempat lain, Min dibawa ke dukun lain dan Mani langsung mengirim pesan kepada Nim. Sewaktu Min sedang dibikinkan ritual, Nim datang dan menghentikan semua itu. Sekarang Min dan Noi malah bertengkar dan tiba-tiba Min menyerang ibunya sendiri. Semua orang tercengang melihatnya, termasuk dukun abal-abal ini yang ketakutan. Min berlari keluar dan Nim kehilangan jejaknya. Malamnya, semua warga membantu pencarian Min tapi nggak ketemu juga. Pendapat Min dapat ditemukan hanya dengan ritual, tapi Noi harus menerima Dewa Bayan yang terlebih dahulu dan meminta maaf kepadanya. Malamnya, mereka mengumpulkan barang-barang Min yang berhubungan dengan jejak hantu, segala macam rongsok yang disembunyikan di kamarnya sampai pembalut bekas. Setelah itu, mereka melakukan ritual di mana Mike mengakhiri hidup. Seorang supir katanya pernah melihat Min, tapi Min tidak menjawab setelah ditanya mau kemana. Anehnya lagi, dalam rekaman video, di mobil sopir Min terlihat berjalan di depannya di saat ia memutar arah mobilnya. Entah itu video benaran atau tidak, tapi kenyataannya polisi yang mendatangi TKP tidak menemukan Min di sana.
Nim sendiri masih melakukan ritual yang entah sampai kapan. 1 bulan berlalu, dan Min belum juga ditemukan. Nim yang melakukan ritual setiap hari sepertinya mendapat pertanda di mana telur yang dipatahkan hari itu berwarna hitam pekat. Dia merasa tertipu di mana sekarang baru menyadari bahwa semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Mike. Nim tampak jalan ke sebuah tempat yang telah terbengkalai dan akhirnya menemukan Min di sana. Min dibawa ke rumah sakit dan Nim berkata dia harus melakukan ritual lanjutan di gunung. Sesampainya di sana, Nim berteriak histerik melihat patung dewa bayannya yang rusak. Min tampak menyeramkan seperti orang gila. Dia sudah pasti kerasukan dan besoknya Nim menanyakan siapa dia dan Min hanya tertawa sambil melihat Nim. Seperti layaknya makhluk kotor yang suka berbohong, dia menjawab, "Aku adalah dewa bayan," dan tentu saja Nim tidak percaya. Dia lalu berkata, "Tebak siapa aku," dan menggila dengan merobek bajunya sendiri. Min bahkan mengarahkan tangan Mani untuk melecehkannya. Nim mengikat kepalanya dengan benang suci dan mencelupkan jarinya ke dalam segelas air. Dari situ mengeluarkan cairan hitam. Hantu yang merasuki Min mulai mengadu domba. Dia berkata Noi telah menjebak Nim menjadi dukun untuk menggantikannya. Nim sendiri tidak terpengaruh dan terus membacakan mantra. Gelas pecah dan Min memuntahkan cairan hitam, tapi makhluk itu masih bersarang di badannya. Akhirnya dia diikat dan semuanya disuruh keluar oleh Min termasuk si kameramen. Setelah itu Nim dibawa ke dukun lain untuk mencari bantuan. Menurut dukun, Min dirasuki banyak sekali arwah jahat sampai tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya dukun dan Min sudah mengunjungi tempat di mana Min ditemukan dulu, yang katanya dari sanalah berbagai macam arwah berasal. Noi meminta dukun segera membacakan kitab suci untuk mengusir para arwah, dan dukun berkata bisa, tapi tubuh Min akan hancur. Dukun yang keluarga suaminya dulu menceritakan kisah nenek moyang Pilau yang pernah membantai ratusan orang. Setelah itu, ada seorang pria sekarat yang mengutuk keluarga mereka sampai ke keturunannya. Diperparah lagi dengan Pilau yang menikahi seorang wanita yang menolak Dewa Bayan yang tak lain adalah Noi. Semua sudah ditakdirkan. Seseorang harus menjadi tumbal untuk menebus dosa itu dan Min lah yang terpilih. Noi dan dukun tampak menyiapkan ritual dan membaca mantra. Min sendiri tampak super kurus karena tidak mau makan dan hanya bengang-bengong. Tiap hari keadaan rumah akan selalu berantakan karena ulah Min tiap malam. Kameramen berinisiatif memasang lebih banyak lagi CCTV di rumah Min. Dari rekaman itu, tampak Nim mengacak-ngacak barang dan langsung kabur masuk di saat mendengar suara ibunya. Setelah itu, dia kembali beraksi lagi, merangkak sana-sini seperti layaknya binatang, bahkan buang air kecil di meja. Dia merusak kamera CCTV, macam-macam kulkas, dan merangkap. Suatu malam, tampak dia mengendus-ngendus ibunya yang sedang tidur. Rekaman itu diperlihatkan kepada Noi dan Mani. Semengeripun apapun itu, Noi tetap memilih untuk tinggal dengan putrinya dan yakin Min bisa disembuhkan oleh Noi. Malamnya, Min menyelinap masuk ke kamar Mani dan mengganggu istrinya. Bayi mereka pun menangis dan istrinya terbangun mengeluhkan sakit di perutnya. Sedangkan si Nim sudah bertemu di samping lemari sambil nyengir-nyengir. Besoknya pamannya mengunci Min di kamarnya agar dia tidak bisa keluyuran mengganggu orang lagi. Malamnya Mani panik karena menemukan kepala anjing peliharaan mereka itu di panci. Jika dilihat dari rekaman CCTV, pelakunya sudah pasti adalah Min. Setelah merebus piaraan, dia memakan dagingnya dan setelah itu masuk lagi ke kamar pamannya lalu menggendong bayi mereka. Melihat itu Mani pun panik dan segera berlari dan benar saja bayinya sudah raib. Pencarian pun dimulai. Singkat cerita, Mani menemukan anaknya di semak-semak dan runtungnya masih selamat. Tak jauh dari sana, Mani melihat Min yang sedang menangis dan tiba-tiba Min berubah ganas dan langsung menyerangnya. Haduh, si Mimin ini benar-benar meresahkan ya. Besoknya Noi pergi ke rumah Nim, tapi pintu dalam keadaan terkunci dan tidak ada respon dari dalam. Noi dibantu tetangga untuk membuka paksa pintu depan.
di dalam keadaan sangat berantakan dan ditemukan Nim pingsan. Ternyata bukan pingsan loh, tapi Nim sudah mati. Urusan Min terus dilanjutkan walaupun tanpa Nim. Mereka tetap menyiapkan semua keperluan yang diperlukan, bahkan seekor kerbau pun dibawa masuk ke dalam gedung yang terbengkalai itu. Noi dibawa dengan kepala yang ditutup kain bertuliskan mantra. Ritual pun segera dimulai. Dukun membacakan mantra diikuti para pengikutnya. Dia menyiram darah kebo ke altar dan memancing para arwah untuk datang. Tiba-tiba angin berhembus kencang, sedangkan di rumah Min yang dikurung di kamarnya berteriak histeris. Noi tampak mengeluarkan darah dari tubuhnya dan memuntahkan cairan hitam ke dalam sebuah guci lalu pingsan. Min sendiri sudah bisa berbicara dan menyuruh orang untuk membuka pintu kamarnya. Salah satu kameramen mengatakan tidak boleh membuka pintu sampai ritual selesai. Min diam untuk beberapa saat dan tiba-tiba terdengar suara bayi. Si tante mulai panik apalagi melihat anaknya tidak berada di box dan ingin membuka pintu itu karena merasa anaknya ada di dalam kamar Min. Kameramen mencegahnya karena semua itu hanya halusinasinya saja dan berkata anaknya ada di box. Di gedung, guci yang berisikan muntahan Noi tadi diikat dengan tali suci dan dibacakan mantra. Guci itu bergetar. Sedangkan di rumah, situasi tidak kalah menegangkan di mana si tante berhasil membuka pintu kamarnya Nim. Karena itu, guci tersebut berhenti bergetar dan dukun menyuruhnya menghentikan bacaan mantra. Dia membawa guci itu dan berdiri diam. Lilin tiba-tiba padam dan semua orang lalu menyalakan senter. Dan terlihat sekarang dukun yang kerasukan arwah dan tertawa sambil terjun bebas. Di rumah, si tante bertanya kepada Min di mana anaknya. Min membalikkan badan dan menirukan suara anaknya dan langsung menikam tantenya dengan pecahan kaca. Kameramen yang lainnya datang ke tempat ritual dan menanyakan apa yang terjadi pada seseorang karena tempat itu tampak gelap. Pria itu tidak menjawab dan hanya mengeluarkan cairan dari mulutnya, lalu seperti kerasukan dan langsung menyerang kameramen. Satunya lagi langsung kabur, tetap menyaksikan adegan mengerikan itu. Di rumah, kameramen satunya lagi tewas dan tinggal satu lagi yang masih terus merekam. Min terlihat melakukan sesuatu dengan bayi itu sampai box bayi terlihat dipenuhi bercak darah. Kameramen yang bersembunyi di toilet terakhirnya disamperin dan cerita lanjut ke gedung. Noi tiba-tiba tertawa dan berkata dia sekarang merasakan Dewa Bayan bersamanya. Dia memerintahkan ritual untuk terus dilanjutkan dan mengurung arwah jahat di dalam guci walaupun sudah pecah. Soal kameramen yang tadi kabur, dia akhirnya dikejar dan digigit oleh orang-orang yang kerasukan arwah jahat. Walau penuh luka, dia masih bertahan dan membawa serta kameranya. Ada yang aneh dengan orang-orang ini, yang tadinya dengan posisi yang ingin menyerang menjadi mundur. Ternyata kedatangan sang ratu setan. Di gedung, Noi melanjutkan ritual memasang dupa tapi dengan posisi terbalik sambil tertawa. Seorang pengikut dukun kerasukan dan membenturkan kepalanya ke dinding. Yang lainnya menyusul kerasukan sampai kejang-kejang. Mani juga kerasukan dan menyerang kameramen, setelah itu dia loncat lewat jendela. Ratu setan dan yang lainnya sudah memasuki gedung. Kameramen satunya lagi segera bersembunyi dan terus menyalakan kameranya. Sekarang Noi berhadapan dengan Min. Dia menyuruh hantu jahat segera keluar dari tubuh putrinya dan membacakan mantra. Hal itu tidak mempan Dainon dicekik oleh Min. Setelah itu Min kejang-kejang dan tiba-tiba banyak sekali bercak-bercak kaki yang mendekati Min. Dia semakin menggila dan menyiramkan bensin ke ibunya. Satu langkah lagi semua akan berakhir, tapi perhatiannya tertuju pada kameramen. Si kameramen dihabisi dulu dan setelahnya Min benar-benar menyalakan api dan Noi pun terbakar. Cerita kembali di saat wawancara dengan Nim sebelum kematiannya. Sebenarnya Nim sudah tahu ritual yang mereka adakan itu sia-sia. Dia mengakui sebenarnya dia sendiri tidak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasukinya atau tidak. Tamat. Sampai jumpa lagi gengs ya di
review film 21 kita selanjutnya. Tonton terus channel YouTube kita, jangan lupa share, bagikan, dan komen. Bye-bye.